Assalamualaikum Mas Bro ya, kembali lagi kita di Fajar Daily dan kali ini kita bahas secara singkat tentang waran terstruktur atau orang-orang sering nyebutnya singkatannya WT. Nah, WT ini adalah saya akan baca dulu guys pengertiannya nih. Pengertian WT menurut IDX ya. Di sini adalah efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan yang memberikan hak kepada pembelinya untuk menjual atau membeli suatu underlying securities pada harga dan tanggal yang udah ditentukan guys. Nah, itu adalah pengertian dari WT. Masih bingung? Ya, nanti coba kita akan bahas di sini secara umum aja guys ya. Karena kalau udah dijabarin banyak banget YouTuber yang udah menjabarkan secara detail. Nah, karena ada teman saya ini yang nyeletuk ya. Bro, bahas tuh WT di YouTube sama kayak binomo gitu. Uset, sama kayak binomo katanya. Karena dia udah sering dulu main binomo, ya seperti itu, nebak-nebak dan sekarang ada nih waran struktur yang mirip dengan itu katanya. Nah, coba kan kita lihat di sini, guys. Nah, sebelum Mas Bro bahas tentang lebih dalam tentang waran struktur, ternyata udah ada 3 waran terstruktur atau WT yang mau diterbitkan, yaitu dari RHB Sekuritas. Oh ya, Mas Bro. Jadi WT itu beda loh dengan waran ekuitas atau waran seperti ini ya. Misalnya ada SEMA strip W, ada TUL strip W. Itu beda dengan waran ini. Kalau yang waran yang nama kode terus strip W, itu waran yang ada hubungannya dengan ekuitasnya, dengan PT-nya atau dengan perusahaannya seperti itu. Karena waran tersebut itu bisa ditukar dengan saham suatu saat nanti, saat mendekati maturity waran itu bisa ditukar atau bisa ditebus jadi bener-bener bisa jadi saham. Misalnya SEMA W, nanti suatu saat Mas Bro bisa ganti SEMA W-nya itu jadi SEMA, W-nya hilang kalau Mas Bro itu nebus. Seperti itu ya. Tapi kalau WT ini beda. Jadi dia WT misalnya nih RHB Sekuritas ngeluarin waran struktur 3, yaitu BBRI, Unilever, dan Adro. Ini beda, jadi nggak akan bisa nanti saat maturity warannya, itu nggak akan bisa Mas Bro nebus jadi BBRI itu nggak bisa. Jadi Unilever tuh nggak bisa. Jadi Adro tuh nggak bisa. Loh kenapa? Karena yang nerbitin warannya itu adalah sekuritas, bukan BBRI-nya, bukan Unilever-nya, bukan Adaro-nya, atau bukan perusahaannya. Beda kalau yang SEMA W, TUL W itu yang nerbitin kan perusahaannya. Betul ya? Mas bisa pahami di sini. Jadi jangan berharap nanti suatu saat nanti kalau Mas Bro beli WT-nya BRI itu bisa nebus jadi BRI, itu nggak bisa. Kalau tebakannya bener jadi duit, kalau salah hilang duitnya gitu sih. Yang teman saya itu yang bilang bahwa WT ini sama kayak binomo itu gitu di situ. Kalau tebakannya bener jadi duit, kalau tebakannya salah hilang, dan hilangnya 100% memang bener guys. Seperti itu guys. Oke, itu udah jelas di situ. Kita akan coba balik ke sini. Ternyata ada 2 tipe waran terstruktur, yaitu call waran, jadi ini pengertiannya call waran. Investor memiliki hak untuk membeli underlying securities dalam kurung saham. Sebenarnya nggak harus saham juga, dia bisa apapun itu sebenarnya yang jadi objek tebakannya. Kalau di binomo itu ya kayak gold, kayak macam-macam lah, indeks macam-macam itu bisa dijadiin tebakan. Tapi karena ini adalah IDX, harga saham, berarti yang dijadiin underlying security-nya atau objek tebakannya adalah saham juga tentunya. Ya, makanya ini mau keluar adalah BRI, Unilever, dan Adaro. Pada harga dan jangka waktu tertentu. Nah, itu adalah call waran. Nah, terus yang put waran ya sama. Jadi kita ada di sini, Mas Bro. Kita langsung baca yang ini ya. Strategi bertransaksi waran terstruktur. Membeli call waran apabila memiliki prediksi harga underlying securities sahamnya naik. Nah, misalnya call waran tuh kayak gini guys. Kalau kita balik ke sini, call itu di sini call. Nah, ini call. Ini adalah saham WT-nya BRI dengan kode call. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ngasih info sebuah sekuritas yang mempunyai fitur trailing stop yang sangat powerful dan berguna bagi diri saya. Dan mungkin bagi teman-teman semua tentunya. Nah, di sini adalah sekuritas dari MNC atau Motion Trade.
Nah, ini ada fiturnya namanya trailing order yang sangat powerful menurut saya, guys. Nah, ini bacanya gimana? Yaitu saham HDIT itu akan terjual otomatis saat dia turun 1% ya dari harga tertinggi. Nah, itu langsung otomatis. Jadi Mas teman-teman kalau misalnya BSJP beli sore, paginya langsung Mas Bro set seperti ini, Mas Bro nggak usah pantengin di awal market, dia akan kejual secara otomatis 1% dari harga tertinggi. Biasanya kalau saham-sahamnya loncat itu langsung kejual, guys. Ya, bagi teman-teman yang pengen buka akun MNC Sekuritas, Mas Bro bisa kontak saya aja, kontaknya ada di deskripsi, dan promo kali ini itu nggak ada minimal deposit. Mas Bro itu yakin banget di masa yang akan datang sesuai periode dari waran ini. Kalau ini waran ini kan kodenya M. M itu kalau nggak salah Juni. Kita lihat di sini ya. M itu Juni. Terus di sini 3 atau 2023. Maturity waran dari ini ya, yang dari RHB ini di BRI ini jatuh temponya itu bulan Juni tahun 2023. Berarti artinya gini, guys. Nah, saat Mas Bro itu memutuskan untuk membeli ini misalnya, Mas Bro itu berarti yakin ya nanti di bulan Juni ya 2023 harga saham BBRI-nya itu akan melebihi harga exercise-nya. Istilahnya naik sahamnya. Nah, gitu Mas Bro. Mas Bro nebak naik. Kalau call itu nebak naik. Berarti saya yakin BBRI nanti di tahun depan, Juni 2023, itu akan naik ke harga ini. Wah, itu Mas Bro beli tuh ininya nih. Nah, ini beli nih. Beli. Kalau yakin naik. Tapi kalau enggak yakin naik, ya jangan beli. Karena kalau sekali ini enggak hit, ya maturity warannya, enggak hit di harga exercise-nya, duitnya akan hilang 100%. Kita lihat di sini ya. Sini Mas Bro ya. Potensi keuntungan yang tidak terbatas. Potensi keuntungan yang akan diperoleh investor memang tidak terbatas. Yes, memang tidak terbatas. Saat Mas Bro itu beli warannya di harga 300, tapi BRI-nya naik terus misalnya sampai ke 8.000, 10.000, kan kenaikan saham itu kan nggak ada batasnya. Betul nggak ya? Kenaikan saham itu nggak ada batasnya, men. Nah, tergantung dari perhargaan underlying securities ya. Bisa aja nanti di tahun depan BBRI jadi 12.000 atau jadi 50.000, kita nggak tahu. Sedangkan maksimum potensi kerugian yang dialami hanya sebatas harga waran terstruktur. Sedangkan maksimum potensi kerugian yang dialami hanya sebatas harga waran terstruktur. Artinya, Mas Bro, ini hilang semua duit yang buat beli waran. Misalnya Mas Bro beli waran 1 juta. Terus nanti di saat maturity, sahamnya nggak nyampe harga exercise, kalau Mas Bro ngambil yang call, itu duitnya, warannya akan hangus. Otomatis duitnya hilang. Habis 100%, guys. Wow, luar biasa. Ini hilang. Ini yang teman saya bilang itu sama kayak binomo. Kalau binomo kan bener ya. Kalau kita gagal tebak, hilang duitnya. Dan hilangnya semua. Nggak kayak kita beli saham. Kalau kita beli saham kan masih turun masih minus 10%, minus 15%, tapi duit kita kan ada. Tapi kalau ini beda. Kalau udah selesai ya selesai. Kayak waran lah. Kalau Mas Bro waran, nggak diapa-apain sampai maturity date, angus hilang. Duitnya hilang. Seperti itu, guys. Jadi Mas Bro harus berhati-hati di sini. Ada potensi memang keuntungan yang tak terbatas, tapi potensi kerugiannya habis semua. Seperti itu, guys. Ya, itu yang mungkin teman saya ini kayak binomo itu. Oke, ini yang call. Kalau yang put tuh kebalikannya. Kalau yang put itu kodenya P di sini, guys. Misalnya di sini, ini kan call nih. Nah, ini kalau ditulis P di situ berarti Mas Bro itu kalau yakin BBRI itu turun nanti saham di tahun depan, nah itu beli tuh seperti itu. Jadi kalau yang call itu memprediksi saham itu naik, ya saham yang ini yang jadi underlying-nya ini Unilever dan Andaro BRI itu naik. Kalau yang put itu Mas Bro memprediksi saham itu turun. Ya gitu sih, nebak. Cuman ada perbedaannya Mas Bro antara binomo dengan ini. Kalau binomo itu jangka waktunya tuh kecil banget ya, beberapa menit. Tapi kalau WT ini agak lama, guys, waktunya. Jadi Mas Bro masih bisa jual beli warannya, juga bisa berpikir lama seperti itu. Dia waktunya 2 bulan sampai 2 tahun. Jadi minimal banget 2 bulan. Jadi lama, guys. Jadi ada istilah jeda waktu buat berpikir. Kalau binomo kan enggak. Tak gitu ya, gagal udah gitu. Waktunya cuma sebentar doang, guys.
Nah, kita lihat di sini ya, itu dari pengertian dari WT. Seperti itu apa namanya pengertian kasarnya. Nah, yang jadi apa namanya kesimpulan saya, guys, ini waran ini WT ini nggak ada hubungannya dengan ekuitas, nggak ada hubungannya dengan sahamnya. Seperti itu, guys. Dan yang jadi pertanyaan saya adalah ini, guys. Saya akan bahas yang beda yang belum dibahas oleh YouTuber lain. Yang pertama, saat kita berhasil, misalnya nih ya, misalnya si RHB ini ya, kodenya kan DR nih. Ya, kalau baca ini kan masuk bisa lihat YouTuber lain deh cara baca ininya. Ini kan RHB ini kan call, artinya kan naik sahamnya. Nah, kalau misalnya kita semua beli, katanya oversubscribe gitu ya. Nah, di sini ya. Waran struktur ya, biasanya liquidity nih ya, waran struktur katanya oversubscribe, berarti semua orang beli. Banyak banget yang beli. Kalau misalnya nanti di suatu saat nanti ya di tahun depan nanti harga warannya itu tembus ya, melebihi harga exercise, ya kan? Kan berarti semua yang beli waran ini kan untung. Bener ya? Itu yang pinggiran apa namanya? Simpelnya seperti itu. Yang bayar siapa? Nah, itu dia yang jadi pertanyaan sebenarnya mendasarnya. Yang bayar siapa? Kalau semua orang yang beli waran ini untung, siapa yang bayar? Ternyata yang saya tangkap di sini, yang bayar adalah sekuritasnya, guys. RHB yang bayar. Kalau misalnya Mas Bro itu beli warannya sekarang, terus nanti tahun depan itu di hold gitu ya, sampai tahun depan itu untung, in the money, profit. Harga terakhirnya melebihi dari harga exercise, berarti untung. Itu yang bayar ternyata RHB. Jadi kalau seperti ini, guys, ya oke, sebentar ya. Yang bayar RHB. Tapi kalau misalnya nggak nyampe, misalnya kita ngambil call waran, terus ternyata di tahun depan harga BRI malah turun di bawah harga exercise, itu duit kita hilang. Yang ngambil siapa? Yang ngambil RHB. Betul ya? Yang ngambil adalah sekuritasnya. Jadi kita dan sekuritas itu mempunyai tebakan yang berbeda. Ketebakan yang berbeda. Dan kalau kasus ini, yang RHB ini, dia membuat apa namanya 3 call waran dengan underlying BBRI, Unilever, dan Adaro. Nah, seperti itu ya. Berarti RHB ini udah memprediksikan bahwa BBRI ini di tahun depan, ya di bulan Juni 2023, itu harga penutupannya akan di bawah harga exercise. Ya, kalau nyampe di atas berarti dia rugi. Karena dia bayar apa namanya kelebihan atau profit dari kita-kita nih yang beli ini. Berarti si RHB ini nebak bahwa BBRI, Unilever, dan Adaro tahun depan turun. Yakin saya. Nah, seperti itu ya, guys. Kalau misalnya RHB ini istilahnya tuh nebak ke suatu saham itu akan apa namanya naik, berarti dia bikin call waran, put waran, seperti itu, guys. Jadi kebalikannya. Seperti itu. Mas udah paham belum ya seperti ini ya? Jadi ibaratnya tuh gini, kalau kita itu ngelihat pertandingan bola. Lihat pertandingan bola seperti ini. Misalnya ada MU dan Juve. MU dan Juve itu bertanding. Sebelum bertanding, misalnya kita nih tebakan. Gue nebak MU yang menang. Yaudah deh, gue nyebak Juve yang menang. Betul ya? Jadi kita taruhan 2 koin. Nah, siapa yang menang? Kalau misalnya si MU menang, berarti duit ini buat saya semua. Betul ya? Kalau misalnya Juve yang menang, ya duit ini buat lo semua. Seperti itu, guys ya. Ini yang saya tangkap di waran terstruktur. Seperti itu. Karena yang rugi itu kita, investor retail, dan sekuritas. Jadi cuman kita itu saling adu analisa sekuritas RHB ini dengan kita. Misalnya sekuritas RHB ini mengeluarkan waran BBRI ya dengan nanti ada harga exercise-nya itu di berapa, seperti itu. Berarti RHB ini yakin bahwa nanti di saat maturity date harganya nggak akan nyampe ke situ. Gitu ya. Ya, karena kalau lebih dari itu dia bakal bayar kelebihannya.
dia rugi berarti. Tapi kalau nggak nyampe di situ, dia untung dari angusnya waran kita. Nah itu Des, yang jadi inti dari waran struktur yang udah saya tangkap ya. Mungkin Mas Bro bisa cerna ini baik-baik ya. Apakah yang saya sampaikan itu benar? Ya bisa aja salah gitu, karena ini hanya asumsi saya aja yang belum disampaikan ke YouTuber lain. Oke, mungkin Mas Bro itu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya guys.